Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang Yahudi pada zaman Yesus menganggap diri mereka layak untuk masuk surga karena dua hal. Yang pertama, mereka adalah keturunan Abraham. Yang kedua, mereka menjalankan hukum Taurat. Karena itu ketika seorang kaya datang kepada Yesus untuk mengkonfirmasi akan hal itu, bahwa ia sudah melakukan perintah-perintah Allah sejak ia menjalani bar mitzvah, yaitu saat di mana seorang Yahudi secara resmi memikul hukum Allah dan menjalankan perintah-perintahnya, Yesus menjawab, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Melalui perintah ini, Yesus menunjukkan apa sebenarnya yang menjadi prioritas hidup kita. Apakah kita benar-benar mencari kerajaan Allah, mencari hidup yang kekal, atau mencari dan mengumpulkan harta duniawi? Kemudian, Yesus menggunakan lagi kata-kata yang sangat mengejutkan. Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Lubang jarum adalah sebuah pintu kecil di pintu gerbang kota Yerusalem. Pintu gerbang utama kota Yerusalem dibuka dan ditutup pada jam-jam tertentu. Jika seseorang akan memasuki kota Yerusalem pada saat pintu gerbang utama tertutup, maka ia harus melalui pintu kecil yang disebut dengan istilah lubang jarum. Pedagang-pedagang biasanya mengangkut barang dagangannya dengan unta. Ia harus menurunkan dulu semua barang dagangannya dari unta itu, lalu dengan sedikit paksa ia menarik unta itu masuk ke dalam. Dengan pernyataan ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang harus menanggalkan harta miliknya lebih dahulu, membuang segala pikirannya tentang harta, lalu memfokuskan diri untuk memasuki kerajaan Allah. Dengan ini juga Yesus hendak mengatakan bahwa untuk menyelamatkan seorang kaya, maka hati orang kaya itu harus diubah. Cintanya pada kekayaan duniawi harus diganti dengan cinta pada kekayaan sejati, yaitu harta surgawi. Kerajaan Allah tidak pernah memandang kaya atau miskin, tapi memandang hati orang-orang yang mencarinya. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus menganggap kekayaan sebagai penghalang bagi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Karena kenyataan bahwa orang yang memiliki harta kekayaan cenderung menggantungkan hidupnya pada kekayaan itu. Seperti petani kaya dalam perumpamaan Yesus di dalam Injil Lukas bab 12 ayat 16-21 yang memacu dirinya sendiri dengan pikiran tentang kekayaan besar yang ia timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Memang harus diakui, ikatan yang paling sulit dilepaskan manusia untuk mengikuti Yesus adalah harta benda. Tentang hal itu Yesus pernah berkata, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Matius bab 6 ayat 21, Lukas bab 12 ayat 34. Semakin banyak harta dan kekayaan seseorang, semakin banyak juga dibutuhkan waktu untuk memikirkan hartanya itu. Sehingga waktu-waktunya kebanyakan disita oleh hartanya sendiri. Kelihatannya memang ia bebas secara finansial, namun pikirannya sangat terpenjara oleh hartanya. Maka benarlah sabda Yesus, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang memiliki sikap lepas bebas adalah orang yang memiliki kebijaksanaan untuk berkata cukup. Artinya, berani berkata cukup atas keperluan tanah, milik, uang, barang, dan orang demi mengarahkan hidupnya kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kekayaan bisa menjadi tanda berkat dari Tuhan, tetapi juga bisa menjadi penghalang bagi manusia untuk lebih beribadah kepada Tuhan. Orang kaya dalam Injil hari ini tidak bisa menuruti perintah Tuhan karena satu hal, yaitu karena hartanya banyak. Dalam bahasa aslinya dikatakan karena propertinya banyak, tanahnya banyak. Kisah seperti ini juga terjadi sampai dengan saat ini. Kekayaan bisa menjadi berkat ketika kita tidak memandang kekayaan di atas segala-galanya. Menjadi berkat ketika kita mau berbagi dengan sesama. Melalui kekayaan, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sesama dapat merasakan kehadiran kerajaan Allah dalam hidupnya sehari-hari melalui harta kekayaan kita. Tetapi kekayaan itu pun bisa menjadi penghalang utama. Cerita tentang manusia yang menjual jiwanya untuk mendapatkan harta
terjadi terus-menerus di sepanjang masa karena manusia merasa bahwa kerajaan Allah, hidup yang kekal itu abstrak, di luar diri manusia. Apalagi zaman modern ini menekankan hal-hal yang konkret. Bila memerlukan sesuatu, harus dengan uang atau harta kekayaan. Apakah benar materi dapat memberikan kepada kita kebahagiaan hidup? Ketika kita mengejar kepuasan di luar Tuhan, itu semua hanyalah fata morgana, sesuatu yang semu. Dan pada akhirnya, ketika kita harus meninggalkan dunia yang fana ini, harta kekayaan itu tidak dapat kita bawa serta. Ingat unta yang masuk lubang jarum. Prinsip yang indah yang ditawarkan Tuhan Yesus di sini adalah hal yang sejati adalah bukan berupa benda, melainkan hidup yang sejati, yaitu hidup yang kembali kepada Allah, hidup yang didefinisikan oleh Sang Pemberi hidup. Kalau manusia menyimpang dari tujuan semula ketika diciptakan oleh Allah, manusia menjadi rusak sehingga kehilangan maknanya, nilainya, kehilangan arti dan tujuannya. Mari kita kembali kepada tujuan hidup yang Allah tetapkan bagi kita. Akankah kita seperti orang kaya dalam Injil hari ini yang datang dengan sikap yang benar kepada guru yang benar dengan pertanyaan yang benar, tetapi gagal mengambil keputusan yang benar? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, tanamkanlah dalam-dalam hukum-Mu di hati kami, dan semoga kami menyadari bahwa Engkaulah kekuatan kami yang mendukung kami untuk saling menaruh cinta kasih dan saling melayani dengan hati tulus ikhlas, seturut Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.